Fakta mengejutkan, industri pertahanan Indonesia yang bikin negara lain takjub. Kalau kalian selama ini mikir Indonesia cuma jago beli senjata dari luar, jujur aja, itu gambaran lama yang udah ketinggalan zaman. Pelan-pelan tanpa banyak teriak di media internasional. Indonesia lagi membangun sesuatu yang sebenarnya bikin banyak negara mulai melirik dengan serius. Industri pertahanan kita bukan lagi sekadar bengkel perakitan, tapi udah masuk ke tahap yang jauh lebih dewasa dan strategis. Karena faktanya, di tahun 2025 ini, ada beberapa capaian industri pertahanan Indonesia yang diam-diam bikin negara lain mulai berhitung ulang. Bukan cuma negara kecil, tapi juga negara yang industrinya jauh lebih dulu mapan. Mereka nggak kagum karena kita pamer, tapi karena kita konsisten jalan pelan, tapi arahnya jelas. Yang menarik, semua ini dibangun di tengah keterbatasan. Modal nggak segede negara maju, teknologi awalnya tertinggal, bahkan sering diremehkan. Tapi justru di situ ceritanya jadi kuat. Indonesia nggak lompat jauh, tapi naik satu anak tangga demi satu anak tangga, tanpa henti. Di video ini, gue bakal ajak kalian ngelihat sisi industri pertahanan Indonesia dari sudut pandang yang jarang dibahas. Bukan versi brosur pemerintah, bukan juga versi komentar sinis netizen. Tapi versi cerita utuhnya, kenapa hari ini Indonesia mulai dianggap serius. Dan di akhir nanti, mungkin kalian bakal sampai di satu kesimpulan yang sama kayak gue. Indonesia ini bukan gak mampu, tapi selama ini jarang dikasih waktu buat tumbuh. Lu tahu nggak sih, dulu kita itu sering banget dipandang sebelah mata soal urusan teknologi militer. Banyak yang mikir kalau negara kita cuma bisa beli barang bekas atau sekadar jadi penonton di kancah global. Tapi jujur deh, kalau lu lihat kondisi kita di tahun 2025 ini, rasanya mau nangis bangga karena perubahannya benar-benar drastis. Kita bukan lagi bangsa yang cuma terima apa adanya, tapi kita sudah mulai menentukan nasib pertahanan kita sendiri dengan tangan anak bangsa. Gue pribadi ngerasa ada getaran beda pas denger kabar kalau pabrik-pabrik pertahanan kita makin sibuk bukan main. Bayangin, dulu kita harus nunggu antrean bertahun-tahun buat dapat izin beli senjata dari negara maju, sekarang malah mereka yang antre mau kerja sama kita. Ini bukan soal sombong ya, tapi ini soal harga diri sebuah bangsa yang besar. Kita sadar kalau kedaulatan itu nggak bisa cuma modal doa, tapi harus ada taring yang beneran tajam buat jagain wilayah kita yang luasnya nggak main-main ini. Mungkin lu nanya, emang sehebat apa sih? Jawabannya ada di kemandirian kita yang makin matang. Di tahun 2025 ini, konsep minimum essential force kita udah mulai bertransformasi jadi kekuatan yang benar-benar disegani di kawasan ASEAN bahkan dunia. Kita nggak lagi cuma fokus beli, tapi kita fokus bikin dan ngembangin bareng-bareng. Ada rasa haru tersendiri pas ngelihat bendera merah putih nempel di alutsista canggih yang dipamerin di ajang internasional, dan orang luar negeri pada bisik-bisik kagum. Banyak negara lain yang takjub karena mereka nggak nyangka kita bisa secepat ini ngejar ketertinggalan teknologi. Mereka ngelihat Indonesia sebagai raksasa tidur yang akhirnya bangun dan mulai pamer kekuatan yang elegan. Keajaiban ini nggak datang tiba-tiba, tapi hasil keringat dan air mata para insinyur kita yang lembur di lab-lab riset. Gue pengen kalian semua ngerasain apa yang gue rasain. Sebuah kebanggaan yang tulus sebagai bagian dari bangsa yang mulai mandiri ini. Coba deh lu bayangin perasaan para prajurit kita di perbatasan sekarang. Mereka merasa jauh lebih pede karena mereka tahu alat-alat yang mereka pegang itu hasil karya saudara-saudara mereka sendiri di tanah air. Ada koneksi batin yang kuat antara pembuat dan pemakai. Sebuah semangat yang bilang kalau kita sanggup jaga rumah kita sendiri. Inilah yang bikin industri pertahanan kita tahun ini jadi obrolan hangat di meja-meja diskusi strategis dunia. Karena kita emang udah beda level dibanding 10 tahun lalu. Intinya di bagian pembuka ini gue mau lo semua sadar kalau kita lagi hidup di era keemasan pertahanan Indonesia. Ini bukan sekadar berita politik yang ngebosenin, tapi ini cerita tentang perjuangan sebuah bangsa buat berdiri tegak di kaki sendiri. Kita lagi nulis sejarah baru dan lo harus bangga jadi bagian dari sejarah itu. Next, kita bedah lebih dalam lagi. Apa aja sih yang bikin mereka sampai melongo ngelihat kemajuan kita sekarang yang benar-benar gila? Kalau kita ngomongin soal bukti nyata, lo harus lihat apa yang terjadi di galangan kapal kita di tahun 2025 ini. Indonesia itu negara kepulauan, jadi laut adalah nyawa kita. Dan sekarang kita udah punya hiu-hiu besi yang beneran mematikan. Salah satu pencapaian paling emosional adalah keberhasilan kita dalam memproduksi kapal selam secara mandiri di PT PAL. Dulu mungkin kita cuma bisa bantu-bantu ngerakit, tapi sekarang teknologinya udah beneran kita kuasai dan kembangkan sesuai kebutuhan laut kita yang unik.
Gue mau kasih contoh kasus yang nyata banget di tahun 2025. Munculnya varian terbaru kapal selam kelas Alugoro yang udah jauh lebih canggih dari versi awalnya. Kapal ini sekarang punya teknologi silent propulsion yang bikin dia susah banget dideteksi sonar musuh, kayak hantu di bawah air. Bayangin, negara-negara tetangga sampai harus mikir 2 kali kalau mau macem-macem di wilayah perairan kita. Ini bukan cuma soal alat perang, tapi ini soal ketenangan buat para nelayan kita yang nyari nafkah di ujung samudra. Tak hanya kapal selam Alugoro, Indonesia memiliki kapal selam otonom tanpa awak, sebuah inovasi karya anak bangsa oleh PT PAL yang menjadi tonggak kemandirian pertahanan bawah laut nasional dengan kemampuan AI, mampu beroperasi hingga 72 jam, membawa torpedo, dan siap memperkuat penjagaan choke point laut Indonesia sebagai langkah besar untuk memperkuat kedaulatan maritim. Indonesia menjadi negara keempat di dunia setelah Amerika, Rusia, dan Cina yang mampu memproduksi kapal selam otonom. Selain kapal selam, ada juga kapal fregat merah putih yang benar-benar jadi primadona di laut. Kapal ini ukurannya gede, gagah, dan penuh dengan sistem sensor serta senjata yang terintegrasi secara digital. Di tahun 2025 ini, industri perkapalan pertahanan kita benar-benar jadi tulang punggung. Bukan cuma buat perang ya, tapi buat negasin kalau Indonesia adalah pemimpin di kawasannya sendiri. Setiap mur dan baut yang dipasang di kapal-kapal itu membawa harapan jutaan rakyat Indonesia supaya kita nggak lagi diinjak-injak. Ini adalah bukti kalau mimpi kita buat punya armada laut yang disegani dunia bukan lagi cuma sekadar khayalan di buku pelajaran, tapi udah nyata ada di depan mata kita. Sekarang kita pindah ke daratan, di mana debu-debu jalanan jadi saksi bisu kehebatan kendaraan tempur kita. Kalian pasti udah sering dengar nama PT Pindad kan? Nah, di tahun 2025 ini, mereka ngeluarin mahakarya yang bikin dunia militer internasional geleng-geleng kepala. Produk mereka bukan lagi cuma sekadar oke, tapi udah masuk kategori sangat mematikan. Salah satu yang paling dibicarain di tahun ini adalah tank medium Harimau versi terbaru yang sudah dilengkapi sistem perlindungan aktif yang super canggih dan dirancang khusus untuk medan tropis Indonesia. Tank ini bukan hanya efektif di dalam negeri, tapi juga diminati pasar ekspor karena cocok untuk perang modern di wilayah hutan dan tanah tidak stabil. Selain tank, kendaraan taktis Maung versi 2025 juga jadi sorotan. Kendaraan ini kini menjadi standar mobilitas pasukan dengan performa mesin yang tangguh dan desain agresif, serta didominasi komponen lokal. Setiap unit Maung menjadi simbol nyata kemajuan industri nasional yang mampu bersaing dengan produk militer global. Di sektor persenjataan, senjata seri SS buatan Pindad semakin diperhitungkan. Varian terbaru tahun 2025 hadir lebih ringan, akurat, dan mematikan, hingga diminati pasukan khusus negara lain. Ini menegaskan bahwa Indonesia diam-diam telah menjadi produsen senjata dengan kualitas tinggi di mata internasional. Keunggulan utama dari semua pencapaian ini adalah kemandirian pertahanan. Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada impor atau pasokan luar negeri yang rawan sanksi dan tekanan politik. Dengan produksi dalam negeri, Indonesia punya kendali penuh atas kebutuhan pertahanan daratnya. Keseluruhan cerita ini menggambarkan macan darat Indonesia yang kini mengaum hingga ke luar negeri. Dari keterbatasan lahir inovasi dan dari inovasi tumbuh kebanggaan nasional. Industri pertahanan darat Indonesia di 2025 menjadi bukti bahwa anak bangsa mampu menjaga harga diri dan kedaulatan lewat karya sendiri. Tank Harimau dan Maung itu cuma 2 contoh alutsista darat Indonesia. Kalau lu mau lihat beberapa alutsista darat buatan Indonesia lainnya, lu bisa cek website PT Pindad, ada banyak. Terakhir, tapi yang paling bikin merinding adalah gimana Indonesia mulai menancapkan cakarnya di angkasa. Kalian mungkin tahu kalau proyek jet tempur KF-21 Boramae yang kita kerjain bareng Korea Selatan, itu sempat banyak tantangannya. Tapi di tahun 2025, ceritanya beda total. KAI KF-21 Boramae adalah program pengembangan pesawat tempur Korea Selatan bermitra dengan Indonesia untuk menghasilkan pesawat tempur multiperan tingkat lanjut untuk Angkatan Udara Republik Korea dan Angkatan Udara Republik Indonesia. Tapi ada satu hal yang lebih ngeri lagi di tahun 2025, yaitu perkembangan drone militer elang hitam. Gue bener-bener bangga banget pas tahu drone ini udah masuk tahap operasional penuh dengan kemampuan pengintaian dan penyerangan yang presisi. Di zaman sekarang, perang itu bukan cuma soal adu otot, tapi adu otak dan teknologi jarak jauh.
Dengan punya drone canggih buatan sendiri, kita bisa jagain perbatasan tanpa harus nunggu bantuan atau beli drone mahal-mahal dari luar yang sistemnya bisa aja dikunci oleh pembuatnya. Kehebatan ini lahir dari kemampuan anak bangsa di PT Dirgantara Indonesia yang menguasai teknologi kompleks seperti software, sensor, dan aerodinamika. Keberhasilan ini membuat banyak negara maju terkejut karena Indonesia kini masuk ke ranah perang masa depan yang otomatis dan digital. Rasanya luar biasa ya, ngelihat transformasi dari negara yang dulu cuma bisa numpang teknologi. Sekarang jadi negara yang mulai menciptakan tren teknologi. Setiap kali gue lihat logo merah putih di sayap pesawat atau drone yang terbang di langit Nusantara, ada rasa haru yang mendalam. Itu adalah simbol kalau langit kita bukan lagi tempat bermain negara lain, tapi wilayah yang kita jaga dengan kehormatan dan teknologi terbaik yang kita miliki. Kita beneran udah naik kelas. Dan itu fakta yang nggak bisa dibantah siapapun. Jadi, dari semua pembahasan tadi, lo bisa lihat kan kalau industri pertahanan Indonesia di tahun 2025 itu bukan cuma soal pamer senjata. Ini soal perjalanan sebuah bangsa yang pengen dihargai, yang pengen mandiri, dan yang pengen kasih rasa aman buat rakyatnya. Kita patut bangga, tapi kita juga harus tetap dukung supaya inovasi ini nggak berhenti di sini. Karena pada akhirnya, kekuatan militer yang hebat adalah jaminan buat perdamaian yang abadi di bumi pertiwi yang kita cintai ini.